Masih bersama saudara Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan, juga ada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Saya langsung ke Bung Effendi. Tadi ada dua hal, ini baru dua hal, udah ramai sekali nih soal usia dan juga soal penempatan perwira aktif TNI ke jabatan sipil. Nanti saya akan bahas dua ini. Tapi pertama dulu soal usia, kenapa kemudian dianggap seksi oleh media? Karena ada pertanyaan begini, apakah ketika usia undang-undang ini digolkan, lalu kemudian jadi undang-undang, lalu semua itu akan berubah, termasuk usia pensiun TNI, termasuk usia pensiun Panglima TNI, termasuk usia pensiun Kasat, Kasal, dan Kasau. Pertanyaan saya seperti itu, Bung Effendi. Ya, yang diperpanjang kan usia pensiunnya, bukan jabatan di prajurit. Bedanya apa ya? Memang presiden, tapi kemudian ketika itu tidak diputuskan oleh presiden kan pasti lanjut, betul ya? Aiman, itu juga ada rujukannya undang-undang juga, undang-undang keprajuritan itu ada. Bahwa kalau misalnya contoh, presiden berkehendak sesuai hak prerogatifnya untuk memperpanjang si A jabatan Panglima TNI. Yang dia perpanjang itu jabatannya dan juga dia memperpanjang 1 tahun perpanjangan dinas keprajuritan namanya PDK itu. Itu bisa. Tanpa merevisi undang-undang ini pun bisa. Dan diperpanjang lagi 1 tahun lagi bisa. Oke. Itu kewenangannya presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, darat, laut, udara, dan kepolisian. Meskipun itu kan diskresi, tapi kalau ada undang-undang semuanya sesuai dengan konstitusi. Nah, justru itu, ini tidak merujuk dan tidak menohok dan tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Ini berlaku untuk seluruh prajurit, dari Tamtama, Bintara, sampai ke perwira tinggi. Kenapa? Nah, justifikasinya, telaahannya, ya sedang kami persiapkan untuk kami serahkan kepada Bapak Presiden nanti untuk jadi surprise beliau. Okay. Jadi nggak ada maksud dan tujuan kemana-mana ini. Saya Mbak Koni, nggak ada maksud dan tujuan kemana-mana, meskipun konsekuensinya semua jabatan termasuk pucuk pimpinan tertinggi TNI, Angkatan Darat, juga Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga Panglima TNI akan berpanjang usia pensiunnya. Ya, dan kalau saya sih memperkirakan kan itu udah mencakup tadi lembaga ya. Kalau kita lihat mungkin susunan lembaganya itu dari mulai prajurit aktif itu dapat menduduki jabatan pada Kemenko Polhukam, kepada Kemaritiman, Kementerian Pertahanan, kepada Staf Presiden, Setpilpres, Bin gitu kan, terorisme, penanggulangan bencana, dan 16 pokoknya kira-kira kementerian lembaga, dan bisa ditambah. Saya cuma heran satu aja, kalau memang ini kan nanggung, tambah aja nomor nolnya. Bisa dapat menduduki jabatan wapres atau presiden, kan lebih seru, lebih cepat gitu daripada kita jadi mengira-ngira. Karena ini kalau saya lihat semuanya tuh udah hampir, kalau dilihat ya, hampir semua draft ini lebih mengarah kepada jabatan-jabatan memang yang sekarang pun dipegang oleh militer gitu. Jadi makanya saya pertanyakan, maksudnya gimana Mbak Koni? Mohon maaf. Iya, jadi sekarang ini kalau kita lihat susunan dari 16 lembaga itu, rata-rata yang bisa masuk prajurit aktif ini adalah lembaga-lembaga yang sekarang pun dipegang oleh militer gitu. Maksud saya kenapa nggak sekali tambahin juga dapat juga masuk ke wapres atau capres, kan juga seru, jadinya lebih pasti. Ini berarti itu civilian supremacy over military gitu, atau apa nih? military supremasi sipil yang terbuka untuk militer gitu ya. Nah, ini Mbak Koni ini lagi agak sedikit marah nih. Tapi sebenarnya gini. Enggak banget. Itu pasti bola nggak boleh marah dong. Gini, ini simbiosis sebenarnya antara sebab akibat. Di satu sisi kita harus jujur, ada penumpukan ya, baik itu perwira menengah, perwira tinggi di TNI sendiri, darat, laut, udara, wabil khusus di Angkatan Darat. Makanya kalau lihat strukturnya sekarang, bangunannya itu dalam tanda petik untuk solving temporary dia. Temporary sampai mungkin 5 tahun ke depan sampai kembali normal mereka. Tidak ada lagi struktur penumpukan jabatan bintang yang sama, kemudian kita bandingkan Angkatan Laut Udara. Misalnya di satu posisi di sini masih kolonel, di darat sudah bintang 1, dan seterusnya. Nah di sisi lain, di wilayah sosial, wilayah sipil, ya itu juga kita perlukan untuk penguatan dari sinergitas komponen bangsa ini. Kan komponen bangsa itu kan terdiri dari sipil dan militer dan Polri. Jadi boleh mereka, nah di jabatan mana saja posisinya, nanti kami tanya sama yang terhormat Dr. Koni.
Nggak, Pak kita nggak Tony bilang yang nggak boleh. Tapi contohnya misalnya, kenapa nggak Kemdagri masuk situ? Karena sekarang Kemdagri pegang polisi kan. Misalnya kalau untuk saya, kenapa saya baca nggak ada Kemdagrinya? Harusnya Kementerian Dalam Negeri tulis aja juga sekalian. Atau tadi, kalau pertanyaannya seperti itu kan, jadi buat saya tuh jadi aneh. Kalau misalnya sekarang cuma masalah penempatan, kenapa sih kita nggak bicara RUU 34 ini tidak memfasilitasi tentang visi presiden tentang visi poros maritim dunia? Tentaranya dibesarkan, jadi tentara itu ditambah, dibesarkan strukturnya juga, bukan sekarang penyesuaiannya langsung tentara itu di-switch ke lembaga-lembaga sipil gitu loh. Makanya tadi saya pertanyakan tentang civilian supremacy atau military supremacy itu menjadi penting gitu. Yang kita kedua kita masih terbuka, Bu Koni, kita masih terbuka. Silakan segera submit naskah akademinya. Baik. Saya boleh minta draftnya nggak? Kalau draftnya saya dikasih, saya boleh kasih naskah akademik. Boleh. Saya antar kemana nanti? Ya, jangan lupa ke saya juga Bung Effendi, saya tunggu nanti. Bung Effendi, tapi saya ingin tanya, ini tentu perlu dijelaskan secara gamblang terkait pertama usia tadi. Apakah ini kemudian juga menyangkut terkait dengan semuanya, termasuk juga Panglima TNI misalnya yang dikatakan akan pensiun pada 2023, juga termasuk yang lain juga. Lalu kemudian soal jabatan sipil yang bisa diduduki oleh perwira TNI. Kita tahu bahwa akan ada ratusan wilayah daerah yang kemudian akan digantikan oleh PLT yang saat ini tidak bisa diduduki oleh perwira TNI aktif. Apakah itu juga mengarah ke sana? Tentu ini masih abu-abu dan perlu dijelaskan supaya tidak menjadi hal-hal yang memang liar di lapangan. Ya, nanti kalau sudah menjadi draft final dari kami yang akan kami serahkan kepada Bapak Presiden yang terhormat, disitulah berarti sudah final dari 9 fraksi melalui paripurna untuk kami jadikan bahan untuk disurpreskan oleh Presiden. Jadi inisiatifnya dari DPR agar ini langkah maju untuk paling tidak temporary kita memberikan solve problem bagi masalah yang terjadi di TNI. Yeah. Jadi soal usia itu sebenarnya 2022, sorry mohon maaf, pensiun 2022 ya, akhir 2022, Panglima TNI. Ya, bukan 2022. Ya, seksinya dari kacamatanya teman-teman media mungkin seksi. Bagi kami sebenarnya, bagi pemerintah, ini paling tidak udah 10 tahun ini dibahas. Ya, jadi tidak hal yang dulu pernah 55 TNI perwira tinggi pensiunnya. Dan kemudian akhirnya jadi 58. Oke. Nah disitulah penumpukan terjadi itu. Ya, tentu Apakah ini nanti butuh 58 penjelasan yang jelas dari draft ini yang kemudian disampaikan ke masyarakat dan transparan terbuka itu penting menjadi concern kepedulian kita semua. Terakhir Mbak Koni, catatan saja singkat. Singkatnya tadi Pak Effendi sebutkan soal TNI itu pernah umur 55. Kalau nggak salah itu zamannya Pak Wiranto ya, kalau saya nggak salah. Dan itu tuh menurut saya kaitannya sangat politis. Jadi untuk memberhentikan beberapa tentara yang tidak boleh di jabatan berikutnya, makanya kemudian pensiun itu dimundurkan. Apapun keputusan DPR, apapun keputusan Presiden, cuma permintaan saya satu deh. Satu lembaga yang sama sekali tidak boleh dipolitisasi itu adalah TNI. Oke. Kalau itu sampai masuk TNI ke dipolitisasi. Lembaga tidak boleh dipolitisasi tapi menjalankan politik negara tentu itu ya. Termasuk ini jadi mau naikin usia kah, mau mundurkan usia kah, jangan sampai ini alasannya karena politik. Alasannya karena politik pasti. Konkretnya dari Dr. Koni apa soal usia? Setuju nggak untuk diperpanjang ke 62, 65? Mbak Koni? Kalau saya lebih melihatnya, kalau itu jawabannya mendengar jawaban Pak Effendi tadi untuk kemudian menempatkan penumpukan, kenapa sih nggak dibentuk malah yang tadi TNI Poros Maritim Dunia itu dibentuk besar, organisasinya diperbesar, mereka diserap Oke, organisasinya ya. Bukan dilempar ke sipil lagi gitu. Kalau itu kan masih jadinya military supremacy over civilian. Baik, kita tunggu nanti bagaimana draftnya. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan mudah-mudahan DPR akan terbuka terkait draft ini. Kita akan tunggu nanti Bung Effendi Simbolon. Terbuka lah, Aiman. Ya, kita tunggu nanti. Terima kasih Bung Effendi Simbolon atas komitmennya. Terima kasih dan Mbak Koni Rahakunini Bakri, pengamat militer. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam, sehat selalu.